Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal dengan Gus Miftah adalah seorang mubalik dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman. Ia merupakan mantan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan yang mengundurkan diri setelah umpatannya ke pedagang es teh menuai kecaman publik. Netizen geram hingga mengecam pria yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di kabinet Prabowo Gibran tersebut. Aksi Gus Miftah yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada bapak penjual es teh saat acara pengajian tengah ramai jadi perbincangan. Tak hanya netizen, kalangan selebritis, bahkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut menyoroti kasus Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman yang viral di media sosial. Dalam pidato dalam video yang diunggah oleh Antara News, Anwar mengatakan ia mendapat banyak kiriman cerita dari orang Indonesia. Di Indonesia beberapa hari lalu riuh redah dalam media sosial seorang kiai atau Gus dalam dakwahnya menghina penjual teh. Katanya dikutip pada Jumat tanggal 6/12/2024. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Gus Miftah adalah penghinaan terhadap rakyat yang kecil dan miskin. Bagaimana kita bisa menanggapi berita tersebut? Simak terus videonya di Ragil Santoso Reborn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Ragil Santoso, tentunya di channel Ragil Santoso Reborn. Ya kan? Reborn lagi dan reborn lagi. Karena yang Ragil Santoso memang sekarang sudah ganti menjadi reborn. Nah, sekarang saya di sini, guys. Nah, sesuai janji saya kepada kalian semua para subscriber yang saya cintai dan saya banggakan, asik. Saya telah mendatangkan tamu yang sangat spesial, guys. Namanya Mas Abdul Malik. Ya, Mas. Siap. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Oke. Ini adalah pelaku penggiat komunitas, yes. Komunitas apa, Mas? Komunitas Jogo Kalima. Nah, komunitas Jogo Kalima. Nah, Jogo Kalima itu apa, guys? Komunitas apa? Itu terdiri dari Jonggolsari, Kalimedong, Manggis. Itu namanya Jogo Kalima. Nah, itu terdiri dari rombongan kesenian, ya, Mas, ya? Kesenian dan komunitas-komunitas lain. Oke, ini sip banget ini, guys. Jadi saya kayaknya nggak salah. Dan ini kabarnya saya pernah searching juga, Mas. Saya pernah riset juga jenengan jamaah Ma'iyah, ya, Mas? Ya, ikut-ikutan lah, Mas. Pernah ketemu sama Cak Nun tapi? Alhamdulillah pernah sowan ke beliau, Pak. Mas Abrang juga pernah? Sabrang ya, sama keluarga Pak De Kiai kan. Asik, keren, guys. Ini nggak salah lagi, guys. Saya undang tamu yang spesial ini. Nah, ini kenapa saya undang, Mas, ya. Mohon maaf sekali, Mas, mengganggu waktunya jenengan. Tapi saya tuh bingung sebenarnya kepada siapa saya akan bertanya gitu loh, Mas. Karena kemarin kan saya udah live streaming dan penontonnya lumayan banyak, Mas. 52.000 dan membahas tentang, mohon maaf nih, Ya. Gus Miftah yang lagi rame, Mas, gitu. Jadi Siap. nanti ada beberapa pertanyaan yang memang sudah saya siapkan untuk panjenengan. Siap, Mas? Siap. Oke. Nah, lanjut saja ya, guys, ya. Langsung saja kita pertanyakan kepada beliau, Mas Abdul Malik. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah sebagai pengguna medsos dulu, Mas, nih. Ya. Saya kan pengguna medsos, pelaku kreator juga. Nah, tanggapan jenengan tentang Gus Miftah agar tidak keruh suasananya itu bagaimana, Mas? Menurut jenengan gitu loh. Pertama kita gini ya, untuk menanggapi sebuah case itu kan kita nggak bisa serampangan ya, Mas. Artinya kita juga harus menilik background dari case itu sendiri atau persoalan itu sendiri kan gitu. Pada kasus Gus Miftah itu, kalau kita sebagai hanya pengguna medsos itu kan kita begitu ada video apapun yang viral itu kan kita langsung lah auto, itu biasanya jemari-jemari para netizen itu paling lincah ya kan. Netizen Indonesia itu kejam, Mas. Ya itu, dan itu
Itu kan potongan-potongan video yang muncul itu kan memang benar-benar gimana ya. Saya pertama melihat juga agak shock ya. Agak shock gitu. Kok sampai segitunya ibaratnya kan gitu. Ya sebagai pengguna medsos ya, saya yang respon pertama saya alami pribadi gitu ya. Ya kok bisa gitu. Kok bisa gitu. Kok bisa gitu gitu aja. Iya. Bingung ya. Ya, itu kan kok bisa ya seorang pendakwah, apalagi beliaunya saat itu ya, kalau sekarang kan udah mengundurkan diri ya dari utusan khusus presiden, menjabat sebagai staf khusus utusan presiden kok Bidang agama. bidang keagamaan, Oh iya. kerukunan agama atau apalah itu judulnya kan, kok bisa terlontar seperti itu ya. Shock aja. Kalau mungkin sebagai orang biasa aja ya nggak seviral itu kan gitu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaannya Mas. Ya. Sebagai sesama muslim, kita menilai Gus Miftah kan memang saya pribadi memang juga saya dulu ya, dulu sangat mengidolakan beliau Gus Miftah, tapi sekarang sudah tidak respect lagi. Itu saya pribadi Mas. Bukan karena hal ini ya Mas, karena waktu mohon maaf waktu kampanye kemarin itu pemilu itu dia nyebar uang gitu Mas. Nah itu saya yang agak nggak respect di situ Mas. Oke lah kita beda pilihan nggak apa-apa, cuman kalau caranya seperti itu kurang etis, kurang fair, apalagi dia kan mohon maaf kemuka agama kan seperti itu. Nah pandangan jenengan ini sekarang sebagai sesama muslim harusnya bagaimana Mas? Seharusnya ya kalau sebagai sesama muslim kan kita seandainya pun tidak hanya ke Gus Miftah ya, semualah kita sesama muslim itu ketika ada yang terpleset kata, sikap, tindakan ya kan sikap kita jelas ya, di situ jelas nasnya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kan itu ya, saling mengingatkan dalam kebenaran dan waktunya harus dengan waktu yang tepat. Sebenarnya ya kan wajib kita mengingatkan entah lewat apapun yang kita bisa, lewat apapun, termasuk seperti Mas Rakin melalui media atau keluarganya, mungkin keluarga dari Gus Miftah sendiri mengingatkan. Nah itu wajib. Oke Mas, sebentar saya potong dulu nih Mas. Ya. Maaf Mas, saya ini Mas ya. Jika ini sebagai saya ya, saya misalnya jadi penjual asongan itu ya, penjual es teh itu ya, itu respon saya pasti sangat marah besar Mas. Itu saya loh, saya pribadi loh ya, karena mungkin beliau penjual es teh itu kan sudah dewasa untuk mengendalikan emosinya kan mungkin sudah bisa Mas. Tapi kalau saya sendiri nggak bisa itu Mas, nggak bisa pasti ya mohon maaf, kalaupun nggak keluar kata-kata kasar pasti tangan saya pasti udah gini Mas. Nggak peduli siapa itu atau ya Habib atau siapa, saya nggak peduli. Kalau saya udah dikatain seperti itu ya berarti itu udah merendahkan saya sebagai mohon maaf itu kan kepala keluarga Mas. Gitu loh. Nah ini ada berbagai pertanyaan lagi Mas. Nah pandangan jenengan, misalnya ini dibalik ke jenengan nih, tadi saya seperti itu, misalnya jenengan yang jadi penjual asongan gimana? Coba. Ya pasti sangat tersinggung ya. Ya saya sih paham konteks itu, saya sudah melihat video panjangnya ya kan. Konteksnya memang bercanda, cuman apa ya? Responnya itu berlebihan menurut saya. Itu respon netizen. Bukan respon netizen, respon Gus Miftah dan orang-orang di sekitar di panggung itu menurut saya berlebihan. Sebenarnya yang kalau mau dikritisi lebih lanjut itu bukan hanya Gus Miftah menurut saya. Tapi saya lebih gedek yang di sebelahnya itu Mas. Itu yang ketawa itu yang pimpinan pesantren. Ya, yang tertawa terbahak-bahak itu toh Mas. Itu kok gimana ya? Sih memang mungkin euforianya di situ, euforianya itu ya euforia lagi, memang lagi bercanda gitu, khas-khasnya ala-ala dakwahnya Gus Miftah gitu. Cuman kok menurut saya di situ ada sisi kebablasannya gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya Mas, itu kan ada sebelah kanannya kan ada yang barusan disebut, yang sebelah kirinya ada Habib Zaidan itu. Nah, tapi menurut persepsi saya, pandangan saya sebagai pengamat media biasanya saya itu jeli banget Mas. Itu respon Habib Zaidan itu enggak spontan langsung tertawa enggak Mas. Tapi justru Habib Zaidan itu terkejut dulu sebentar, terus kemudian lihat sebelahnya Gus Miftah yang sebelah kanan itu udah ketawa, baru Habib Zaidan ikut ketawa gitu loh. Ketawa. Nah iya,
Nah, jadi setelah itu kan rame juga, Gus Zaidan harus klarifikasi apalah dan Habib Zaidan juga sudah bicara di depan publik bahwa memang dia mengatakan bahwa dakwahnya beliau memang seperti itu, Mas, gitu loh. Khasnya. Ya cuma itu tadi menurut saya agak ada sisi kebablasannya. Terus kalau dikembalikan seperti pertanyaan Mas Ragil tadi, misal diibaratkan nih, kalau saya sendiri nih yang jadi pedagang asongannya, yaitu menyinggung perasaan bukan hanya seorang siapa, Sun Haji. Iya, Sun Haji. Itu menyinggung semua teman-teman pedagang asongan. Itu kan apa ya, dikatakan oleh seorang yang notabene itu bukan hanya orang biasa gitu, yaitu tadi sebagai utusan khusus presiden bidang keagamaan. Walaupun sih ini ya saya tambahi itu ya, walaupun sih urusan ini katanya gitu kan, katanya memang sudah selesai ya kan, ya diselesaikan lah gitu. Cuman tetap mungkin secara formal selesai, Mas, tapi di dalam benak dan hati teman-teman pedagang asongan itu selamanya membekas. Nah, ini kan ini ada lagi, Mas. Ini saya tahu jenengan sudah riset, sudah ya tahu lah intinya. Jenengan itu kan keluar pondokan sudah lulus. Yang kedua di kampung saya pernah Jumatan di kampung beliau, guys. Jadi kebetulan pas Jumatan tuh beliau yang dakwah. Beliau yang khotbah waktu itu. Nah, sebagai sesama pendakwah, nih konteksnya udah beda lagi, Mas. Sesama pendakwah, menurut jenengan bagaimana cara dakwah Gus Miftah ini? Ya memang sih kalau konteks dakwah kan kita dakwah kan variatif ya. Artinya kita semua punya cara lah, punya cara, gampangnya ngomong itu punya cara masing-masing. Ya mungkin gaya yang dipakai sama Gus Miftah memang begitu. Cuman itu tadi dalam kasus ini itu tadi penekanan saya itu agak berlebihan gitu. Bercandanya itu agak berlebihan gitu, Mas Ragi, gitu. Tapi kan tidak bisa seperti itu, Mas. Harusnya seorang apalagi Gus Miftah ya. Tidak siapa yang nggak tahu Gus Miftah itu kan begitu. Nah, dia juga abah pondok. Dia kan punya pondok pesantren juga. Apakah ya santri-santrinya gimana melihat itu, Mas? Apakah nggak malu atau gimana, Mas, ini, Mas? Ya itu beratnya, Mas. Beratnya kita sebagai pendakwah. Ini saya sih tidak mendeskreditkan maksudnya mendeskreditkan siapapun. Terlepas itu case-nya kepada Gus Miftah atau siapa. Buat saya pribadi ya kalau mau disebut pendakwah enggak lah. Saya kan sebenarnya sebagai teman-teman pendamping lah, temennya anak-anak aja, temennya orang-orang aja untuk menemani lah. Itu memang kita punya khas sendiri. Cuman ya itu tadi yang saya tekankan, dalam kita menyampaikan sesuatu itu harus empan papan. Guyon pun enggak masalah, Mas. Guyon itu agama ini kan paling enak disampaikan kan lewat guyon sebenarnya, hal-hal yang enggak terlalu pakem gitu. Tapi jadi kan ada waktunya, Mas. Iya, jadi orang Jawa bilang itu umpan papan. Sambil ngerokok, Mas, santai-santai, Mas. Siap. Nah, guys, kemarin kan saya udah live streaming ya. Saya jualan kopi, jualan teh. Nah, ini dia, guys. Orangnya, ownernya dari kopi ini, guys. Kopi JK Joko Kalima yang kemarin udah nanya-nanya, tapi hilang lagi orangnya kemana. Nah, nanti bisa diperjelas lagi. Komentar saja di YouTube-nya, nanti tak cari, bisa dikirim kemana-mana ini. Tenang rokok, aja, Mas, ya? Oke, Mas, rokok aja, Mas, santai aja di sini, santai, Mas, sambil ngobrol-ngobrol ya, Mas. Ya. Ini ada obrolan lah, Mas, obrolan santai lagi, Mas. Kan kemarin rame lagi, Mas. Ya. Tentang Ibu Yati Pesek. Yang lebih kejam dikata-katain daripada seorang Sun Haji. Nah, kasusnya sama. Kasusnya sama, cuma perkataannya beda. Kalau ini lebih ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu jeru. Nah, jeru gitu, Mas, lebih dalam lagi ini, Mas. Jadi Gus Miftah itu ya cuplikannya ada lah, nanti ada, guys. Nah, itu gak seperti itu, Mas. Jadi dikatain kan enggak etis, Mas. Seorang Gus kepada orang yang lebih tua seperti itu gitu loh. Nah, itu, Mas, yang saya katakan tadi di awal. Jadi konteks ya.
kalau dibahasakan sekarang kan mungkin kontak umpan papan itu tadi. Kalau konteksnya kita memang lagi di acara lawak, mungkin ya, yuk kita nyekan ibaratnya yuk kan, misu-misuan itu nggak masalah karena memang konteksnya settingan ininya seperti itu gitu. Tapi ini tadi yang ditanyakan Mas Ragil di awal itu kan konteks beliaunya sedang berdakwah. Ya itu tadi Mas, poin saya sebenarnya ada hal yang kebablasan lah, kebablasan itu tadi. Tapi kan harusnya kan nggak kayak gitu Mas. Ya itu makanya harus umpan papan ketika kita bisa menempatkan diri nih. Ini sekalipun itu dalam apa yang tadi saya utarakan itu, ini konteksnya lawakan atau apa, tapi memang itu tadi Mas. Kalau jadi misalnya, harus ada umpan papannya. Kalau misalnya ada persepsi mengatakan bahwa kerjalah sesuai kemampuan, sesuai bakat, sepakat nggak Mas jenengan? Misalnya gini, kalau mau jadi pelawak, ya jadi pelawak. Kalau paham. Jadi pelawak, misalnya saya nih Mas, saya kan biasanya seperti ini Mas. Kalau saya suruh ngelas, saya nggak mungkin bisa Mas. Hasilnya akan berantakan. Nah, kembali ke mungkin Gus Miftah. Kemarin ada netizen saya, subscriber saya yang nanya gitu Mas. Jadi gini, kerja itu harus sesuai porsinya. Kalau enggak, itu akan berantakan. Hasilnya seperti Gus Miftah ini. Dia itu bukan pelawak Mas. Dia itu pendakwah gitu loh. Nah, konteksnya ke situ. Itu gimana menurut jenengan? Sepakat nggak dengan itu? Ya sih benar juga ya. Maksudnya kita itu memang melakukan sesuatu itu kan memang sesuai keahlian. Itu juga pernah disinggung Nabi ya. Jadi kalau kita memasrahkan pekerjaan bukan pada ahlinya, ya tunggu saat kehancurannya gitu. Jadi konteks itu bisa dibawa kemana saja. Artinya ketika kita misalkan diterapkan dalam case ini kan mungkin seperti yang Mas Ragil pertanyakan tadi kan, konteksnya ini mau serius jadi pendakwah apa mau jadi pelawak gitu, maksudnya gitu, kan maksudnya gitu ya. Ya itu tadi Mas, jadi porsinya benar-benar diatur. Ketika ini kita lagi sesinya dakwah, ya kan, sesinya dakwah, atau kita sudah memutuskan untuk saya ini menjadi pendakwah atau mubalik, ya kan itu jadi panutan ya Mas. Panutan kalau di bahasa Jawa kan itu sebagai Brahma, orang yang dituakan, bukan soal umur ya, orang yang dituakan, yang mana itu tutur katanya, sikap, tingkah lakunya dan sebagainya itu menjadi contoh lah. Ya itu Mas, kita beratnya di situ. Jadi pendakwah atau jadi figur yang menjadi role model katakanlah, itu memang ya seperti itu Mas. Tapi kan ada Mas, jadi ada juga yang komentar gini, jadi antara mungkin pendukung ya, kubu. Nah ini kan udah, kalau udah di netizen udah kubu-kubuan ini Mas. Ada kubu Gus Miftah, ada kubu netizen juga, gini loh. Kalau jadi kubu Gus Miftah itu gini, kan Gus Miftah baik Mas, jangan lihat satu kejelekannya aja. Gus Miftah sering kok borong es teh gitu. Ya itu gimana Mas? Ya kubu Gus Miftah dulu nih. Ya namanya orang kan gini Mas, kita kalau berharap semua orang ini menyukai atau mencintai kita itu nonsen ya, tidak mungkin. Terus juga tidak mungkin semua orang juga membenci kita. Ya seperti itu tadi, baik buruk seseorang itu akan sangat nampak sekali pada zaman sekarang ini. Kita konteksnya di zaman sekarang itu ketika si pelaku itu public figure. Kan ini mengarahnya kan ke situ. Sebagai kita mengomentari lah, bukan Gus Miftah ini sebagai public figure, yang mana tadi disampaikan kan bahwa beliau ya menjabat sebagai staf khusus presiden, sekaligus ibaratnya mubalik yang famous lah ya, terkenal gitu kan. Ya itu tadi Mas, jadi kalau untuk baik buruk atau suka dan tidak itu kan relatif ya, relatif menurut saya. Penilaian itu relatif. Cuman pada case ini
mungkin kan pendukung lah ya, kalau dikatakan ya kan pendukungnya Gus Miftah ini ya. Sambil ngopi Mas. Nggih. Menilai lo kan yang sudah diperbuat kan kebaikannya banyak, masa dengan satu kesalahan terus hilang gitu. Ya memang kodrat apa maksudnya fitrahnya seperti itu Mas. Kita melakukan 1000 atau 1.000.000 kebaikan itu kadang bisa luntur hanya dengan satu kesalahan. Nah makanya kan kalau seperti kita ya kayak tadi Mas Rakil katakanlah, kalau mengomentari case ini ya kita harus dari berbagai angle nih. Kita sebagai siapa ini mengomentarinya kan gitu. Ya kan gitu kan. Nah, kalau menilai dari case yang jenengan tadi sampaikan, gimana kalau menurut tanggapan saya kan soal penggemar atau Bubu. lah, Nah, ini jadi masuk ke situ Mas. Nah, udah kayak seperti itu, apakah ada persepsi dari netizen juga? Jangan-jangan ini diperalat ya sama nasab Ba'alawi biar kasusnya hilang gitu. Itu gimana Mas? Wah, yuk lebih jauh lagi nih Mas. Itu jauh lagi ya. Ya itulah dunia apa ya Mas. Jadi sosial media sekarang itu kan tajam sekali, dan jejak digital itu tidak bisa hilang ibaratnya. Kecuali memang itu servernya meledak, dan ini kan memang ya apa ya. Ini menurut saya gini sih Mas. Jadi apapun yang terjadi itu buat kontrol kita pribadi lah, kembalikan ke kita ya kan, kembalikan ke kita ya. Kadang ada yang jenengan sampaikan barusan ini ya, setiap case itu ada saja orang atau komunitas atau apapun itu kelompoknya yang memanfaatkan momentum gitu Mas. Jadi gitu. Bisa lah ya kalau mau dikait-kaitkan sama ini itu ya bisa terkait semuanya Mas gitu, tapi kita ambil esensinya bahwa itu tadi lah, empan papan. Terus memang segala sesuatu di agama itu Mas, memang segala sesuatu yang terlalu itu, jangankan perkataan yang dalam arti formal seperti itu ya, kita makan minum pun kalau terlalu itu kan terlalu banyak, terlalu kenyang, terlalu apa kan tidak boleh Mas. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah didinaskan gitu, sudah digariskan. Tapi ada komentar lagi Mas, ini dari tokoh artis bahkan ya, ini seorang seniman legend juga namanya Mbah Sujiwo Tejo. Itu justru mengungkapkan mengatakan bahwa beliau itu minta maaf kepada Gus Miftah karena sudah suudzon. Bahkan di sosial medianya Mbah Tejo itu mengatakan bahwa saya sudah salah sama Gus Miftah, saya harus minta maaf, dan menyebutnya bahwa Gus Miftah itu wali. Dengan cara mengolok-olok orang bisa mendatangkan rezeki orang sebegitu banyak. Itu persepsi jenengan gimana Mas? Itu kan apa ya? Nah ya itu tadi Mas, kita angle-nya kan banyak. Kita melihat sesuatu itu kita mau pakai angle mana dulu? Nah, kan gitu kayak Mbah misalnya Tejo, kita jadi penengah nih Mas, ini lihatnya gimana Mas jenengan? Kalau angle Mbah Tejo saya mungkin paham betul enggak ya, tapi sudut pandang yang beliau pakai itu berbeda dengan yang lain ya. Jadi apa ya itu sebenarnya bukan Gus Miftahnya kalau buat saya. Ada koreksi sedikit lah, saya membaca gini, Allah itu mau mengangkat derajat seseorang atau menjatuhkan seseorang itu ya, Allah itu punya miliaran cara punya cara sendiri mungkin di balik yang kita tahu semua di media ini, Pak Sun Haji punya keistiqomahan ibadah yang menurut Allah itu bisa mengangkat derajatnya kan gitu ya. Yang kita tidak tahu Mas, kan banyak hal yang kita tahu sama yang tidak kita tahu itu lebih banyak yang nggak kita tahu. Kalau menurut saya seperti itu Mas. Jadi terlepas dari siapapun itu yang menyampaikan, atau Mbah Tejo atau siapapun, kan semua kita punya angle atau punya sudut pandang sendiri ya, sudut pandang sendiri. Sah-sah saja gitu, sah-sah saja beliau mengutarakan seperti itu. Menurut saya itu kan sudut pandang beliau. Cuman kalau ditanyakan ke saya itu pas atau tidak, gini juga kita menyampaikan itu lagi-lagi gitu Mas. Ketika kita ini sebagai public figure itu memang nggak boleh serampangan ketika menyampaikan sesuatu gitu, yang menjadikan statement atau pernyataan kita itu menjadi bias gitu loh, menjadi apa ya, maksudnya tuh yang Mbah Tejo sendiri pun kan misalkan menyampaikan seperti itu
penggemarnya Mbah Tejo apa atau apalah namanya ya, komunitas beliau atau siapa aja yang melihat itu kan, kita kan punya server sendiri-sendiri nih di otak kita. Menangkapnya itu bisa lain gitu loh. Maksud saya ketika terjadi case seperti ini kita elegan aja lah. Kan elegan aja. Kita melihatnya, coba lihat apa adanya. Case ini kan gitu. Iya. Oh, apa adanya. Jadi sebenarnya sikap yang sekarang diambil sama Gus Miftah pun udah tepat. Artinya ketika beliau melakukan kesalahan, dia menyadari ya kan? Iya. Menyadari, terus posisi beliau sebagai staf khusus utusan presiden bidang keagamaan sekaligus beliau pendakwa itu mengambil sikap, saya tak mengundurkan diri saja. Saya merasa tidak pantas atau gimana itu, Mas? Ya wawalah masalah hatinya, tapi sikap yang nampak yang bisa kita tahu gitu kan, beliau mengundurkan diri. Terlepas dari itu ada, ya kan beliau menyampaikan ini tidak ada tekanan atau apapun dari siapapun gitu kan, murni kesadaran beliau lah ya, beliau sampaikan. Tapi sikapnya tepat gitu. Sikapnya tapi apakah dengan tidak terjadinya seperti ini Gus Miftah akan mundur dari staf kepresidenan, Mas? Itu wallahu alam ya, Mas. Nah, nyatanya kan gitu, Mas. hari ini beliau mundur ya kan? Iya. Nah, nyatanya dengan case ini beliau mundur. Kalau mau ditelisik lebih jauh, kan gini, kalau mau ditelisik lebih jauh ya. Sebenarnya apa ya maksud Allah begini ya, kan gitu kita. Kita kadang sebagai orang yang beragama sesama muslim itu kadang ya gitu ya. Kadang ya unik itu. Tuhan itu memang punya cara-cara yang unik, Mas, gitu. Untuk mengangkat derajat seseorang ataupun menjatuhkan. Saya yakin teman-teman subscribernya jenengan atau yang menyaksikan video ini pahamlah kata-kata saya. Jadi Tuhan itu punya cara yang unik untuk menjatuhkan atau mengangkat derajat seseorang. Monggo lah ditafsirkan seperti apa, monggo. Gitu. Ada lagi, Mas, ini, Mas. Ada bau-bau politik nggak, Mas, ini sebagai jenengan kan ya, menurut saya kan sebagai politikus saya juga itu jenengan. Nah, dari segi politik ada nggak, Mas? Kalau menurut saya ini enggak natural. Maksudnya ini ada unsur politik enggak? Unsur politik. Untuk Gus Miftah mundur gitu kan? Enggak. Kalau menurut saya ini natural. Naturalnya karena itu momentumnya kan ada di acara ya. Bukan dalam ini ajang mau pilkada atau kampanye terus memunculkan kasusnya atau kejelekan seseorang, biasanya kan gitu ya. Kalau misalnya enggak. Ini natural. Enggak ada, Mas. Berarti pure murni saya, kesadaran gara-gara ya karena kesalahan itu tadi, Mas. Karena kepleset itu tadi gitu. Tapi enggak ada lah menurut saya, enggak ada. Nah, ini terakhir, Mas. Terakhir. Kesimpulannya menurut jenengan. Ini saya pertanyaan saya. Ini sebagai hukuman atau ujian, Mas? Nah, ini saya benar-benar nanya ke jenengan ini, Mas. Oh, kalau kesimpulan, maaf, Mas. Nah, ini ya. Oke. Kalau sudah sampai pada kesimpulan ini hukuman atau ujian ya. Nah, itu kembali ke pribadinya Gus Miftah itu tadi. Itu. Jadi yang menilai kan diri kita sendiri lah. Setiap ada kejadian itu kita menilai itu, wah ini ujian buat saya. Kalau ujian kan ada parameternya, Mas. Ujian ada parameternya. Kesalahan, hukuman pun ada parameternya. Jadi menurut saya akan lebih bijak ketika saya berkomentar seperti itu, Mas. Yang paham persis itu hukuman ataupun itu ujian, itu yang menjalani, Mas. Oke. Yang menjalani, benar. Nah, terus kemudian ini pesan buat subscriber saya, Mas. Itu supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini dan tidak menelan mentah-mentah apapun kasusnya itu. Siapapun. Untuk siapapun ada masalah jangan selalu ditelan mentah-mentah, harus dipahami dulu, koreksi dulu apakah benar atau salah. Nah, itu pesannya gimana, Mas, buat subscriber saya, Mas? Ini khusus di case ini dulu saya menyampaikan tuh satu hal gini. Kita jangan pernah merendahkan siapa. Satu. Terus keduanya jangan angkuh lah. Jangan angkuh. Jangan merendahkan siapapun, jangan merendahkan siapapun, jangan angkuh. Terus poinnya sebenarnya sudah ada nasnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Mulutmu harimaumu. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya gitulah. Sebenarnya hal-hal itu sudah kita tahu, cuman kadang
kesadaran atau apa ya, hilaf itu tadi Mas. Tapi ada poinnya Mas. Itu maksud Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan kalimat istighfar ya, karena orang itu pasti salah. Oh gitu. Ya monggo lah, nanti kan Jadi teman-teman bisa menilai. iya bentar Iya. sebentar. Jangan di break dulu ini. Jangan break dulu. Jadi kalimat istighfar itu untuk menyadarkan seseorang bahwa seseorang itu punya salah, Mas. Ya mungkin ini nanti kita bisa ulas lagi ya, Wah. karena itu kan spesifik ya. Oh, iya, Kalau sudah iya. bahas seperti itu sudah spesifik. Yang jelas itu aja, cluenya itu. Oke. Tuhan menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, termasuk itu tadi Mas, kalimat istighfar. Tuhan menciptakan kalimat istighfar ya karena ada maksudnya gitu. Oke. Jadi seperti itu, guys. Jadi dari tadi sudah ngobrol panjang lebar tentang Gus Miftah, dari segi manapun, dari sisi manapun, dari apapun pokoknya udah dipertanyakan kepada beliau Mas Abdul Malik ini. Nah, sekarang saya sama Mas Abdul Malik itu mau jualan dulu, guys. Ini kopi Joko Kalima. JK ya, kopi JK Joko Kalima. Ini harganya berapa, Mas? Tanya langsung sama penjualnya Iya. nih, sama pemiliknya ini. Itu kalau harga konsumen itu 150.000. 150.000 isinya 10. Kemarin saya udah minum, enak banget, guys. Kopinya itu benar-benar enak, ada komposisinya juga sangat keren sekali ini, guys. Ada jahe Purwacem. Purwacem ini yang harus digarisbawahi, guys. Jadi buat kalian, ini musim dingin pas banget ya, Mas ya. Iya. Pas banget minum Itu kopi sebetulnya ini Purwacem. Mas Rakil. Ini kan ada anunya ya, apa penekanannya. Jadi kopi ini kopi khusus untuk lelaki, Oh, untuk pria. kopi khusus untuk pria. Kopi untuk pria. Oke. Ini. Nah, ini udah terjual kemana aja, Mas? Alhamdulillah itu sudah, kalau wilayah Nusantara sebenarnya udah semua wilayah Nusantara, cuman kita untuk distributor itu baru wilayah Sumatera, Jawa sama Sumbawa, baru itu. Kopi dari mana, Mas? Kopinya asli kopi Wonosobo. Kopi Wonosobo asli dan di kolaborasi, namanya aja kopi Ya, kolaborasi kita nih. kolaborasi. Nah, dikolaborasi dengan berbagai rempah-rempah gitu ya, Mas ya. Dan Iya. ini rasanya enak banget, guys. Nanti komen aja, langsung kirim bisa, guys. Iya. Nah, oke, Mas. Terima Siap, kasih siap. banyak sudah bisa datang ke rumah saya ini. Ya, ini saya tidak bisa ngasih apa-apa, Mas, buat jenengan. Intinya tadi ya, jangan angkuh dan jangan apa, Mas, satu, Mas? Jangan suka merendahkan orang. Jangan suka merendahkan orang, siapapun orangnya. Ya, Itu ya, itu. Mas ya. Ya. Oke. Ya Terima saya kasih sendiri banyak. mohon maaf kalau ada statement-statement saya yang mungkin tidak pas, Oke. kurang berkenan. Ya monggo aja, kritik saran kan membangun Mas buat kita Siap. ya kan. Oke. Terus satu lagi Mas, ini insya Allah ini komunitas Joko Kalima dalam waktu dekat mau mengadakan expo. Ya nanti expo. pastinya sama channel Mas Rakil Santoso Ribon lah. Oke, siap. Gitu. Siap, Seperti pokoknya itu, Mas. kabar-kabar saja, Mas, Siap, nanti, Mas. siap. Oke, terima kasih banyak, Mas. Siap-siap Mas Ini, guys, Rakil, ya. terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share tentunya, guys ya. Oke, dari saya Ragil Santoso dan Saya Abdul Malik. Abdul Malik, kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.